Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin selalu berada di dekat-Mu. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Allah. Kali ini terambil dalam Matius 3 ayat 11. Saya bacakan saudara. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, saudara-saudara, ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, Dia tidak hanya menyediakan tempat bagi kita seperti yang Dia katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 2, tapi Dia juga menjadi pembaptis dengan Roh Kudus yang akan membaptis orang-orang percaya, membaptis dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada peristiwa Pantekosta, itu Tuhan Yesus membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus. Dan sampai sekarang Tuhan Yesus masih membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa lidah, saudara-saudara, berbahasa roh. Nah, tapi kalau kita perhatikan di ayat yang tadi kita baca, Matius 3 ayat 11, dikatakan bahwa Tuhan akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa maksudnya dengan api, saudara? Nah, pada peristiwa Pantekosta, waktu murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, muncul lidah-lidah seperti nyala api, dan kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka untuk dikatakan. Nah, Roh Kudus datang untuk menguduskan dan memurnikan seluruh hidup kita, saudara-saudara. Jadi, api Roh Kudus itu akan membakar hal-hal yang tidak kudus di dalam hidup kita. Membakar hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, saudara-saudara. Kita dimurnikan dengan api Roh Kudus. Nah, kepenuhan Roh Kudus itu tidak cukup hanya berbahasa lidah. Ya, memang bahasa lidah itu adalah tanda awal orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi ada proses pemurnian yang Tuhan kerjakan di dalam hidup orang percaya dengan api Roh Kudusnya, saudara-saudara. Nah, kita harus merelakan hal yang mungkin kita sukai atau kita nyaman untuk dilakukan dalam hidup ini untuk dibakar oleh Roh Kudus karena hal itu tidak sesuai dengan firman Allah. Misalnya kebiasaan buruk seperti kebiasaan bergunjing, atau kebiasaan mengumpat, atau terbiasa bekerja dengan cara-cara yang tidak baik, cara kerja yang tidak baik sehingga jadi batu sandungan buat orang lain, atau kebiasaan ngaret, saudara, tidak tepat waktu, atau kebiasaan mengkonsumsi konten-konten yang buruk di internet, atau ego yang terlalu besar, kesombongan rohani, atau hal-hal kedagingan yang menyebabkan, yang mendatangkan dosa dalam hidup kita. Itu semua dibakar oleh api Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, dibakar itu kan nggak enak, saudara ya. Tapi emas itu kalau dimurnikan harus dibakar supaya terpisah dari material kotor lainnya, saudara-saudara. Sehingga emas ini jadi murni dan bernilai tinggi. Nah, Allah ingin memurnikan kita, memisahkan kita dari segala kenajisan ini, saudara-saudara. Dari kenajisan dalam hidup kita. Ada sebuah lagu rohani, saya ingat, judulnya Nyalakan Apimu. Nah, liriknya mengatakan Roh Kudus membakar setiap kami. Nah, kalau anak-anak muda nyanyi, biasanya di tengah-tengah lagu itu mereka berteriak, bakar, 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 gitu, saudara. Ya, saya harap jangan hanya nyanyi, jangan hanya teriak bakar, 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 tapi harus benar-benar merelakan hidupnya untuk dibakar dengan api Roh Kudus. Tunduk pada proses pemurnian dari Allah. Walaupun rasanya nggak enak, saudara. Tapi itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Nah, jadi mari kita ikuti proses pemurnian dari Tuhan. Kita minta dipenuhkan Roh Kudus. Kalau yang belum penuh Roh Kudus, kita senantiasa minta untuk senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan kita mau jalani proses pemurnian dengan api Roh Kudus, tetap semangat mengiringi Yesus, saudara. Sehingga semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, dan hidup kita senantiasa berkenan kepada Allah dalam proses penyempurnaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman yang mengingatkan kami bahwa kami mau tunduk dalam proses pemurnian seperti yang Tuhan inginkan, supaya hidup kami boleh semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau, Tuhan, menyenangkan hatimu, hingga kami boleh layak menjadi mempelai-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Mari Allah Roh Kudus, Kau yang senantiasa memimpin hidup kami, menyempurnakan kami dari hari ke hari.
Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mengasihimu. Haleluya.